warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa alihi wa ashabihi bararatil kiram. Ayah, handa, bunda, ikhwatal iman, mari sejenak kita luangkan waktu sesaat untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Semoga doa kita semua akan menjadi senjata ketegaran, kekuatan dan kemenangan buat saudara-saudara kita. Kita tidak bisa memberikan bantuan materi untuk mereka, tenaga untuk menopang, membantu kepada mereka. Semoga dengan doa yang kita lantunkan bersama, Allah ijabah untuk menjadi kekuatan yang mampu dan bisa menghancurkan Zionis Israel. Ya Allah, Allahumma ansur fa innaka khairun nasirin bi barakati Qur'anil azim, bi barakati hurmati syahr Ramadan, bi hurmati wa bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwatal iman, di dalam ajaran setiap agama yang ada di dunia ini, mereka mengakui punya kitab rujukan panduan sebagai bahan landasan petunjuk dalam setiap langkah maupun amaliyahnya. Orang Hindu mereka mengakui punya kitab dengan Weda, orang Buddha dengan Tripitaka, orang Yahudi dengan Taurat, orang Nasrani mereka punya kitab Injil, penganut Konghucu mereka punya kitab Tao Te Ching, orang Majusi mereka mempercayai dengan kitab Zen Avesta. Ada orang kebatinan mereka percaya dengan kitab Serat Centani, Hidayat Jati, Darmo Gandul atau disebut dengan Gatoloco. Sedang kita umat Islam diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk melalui Al-Quranul Karim. Setiap saat, setiap waktu ketika kita bertanya kepada Allah, bahkan ingin muhaddasah, dialog dengan Allah, maka Rasulullah menganjurkan Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran saat engkau membacanya berarti engkau dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semua kitab itu mereka yakini bahwasanya itu menjadi pedomannya, menjadi landasannya. Namun umat Islam inilah umat yang Allah berikan khusus Al-Quran yang sebagai kitab suci yang layak, pantas, patut dijadikan landasan pedoman dalam hidup kita semuanya. Kenapa kita wajib mempercayainya, meyakininya bahwasanya itu adalah kitab suci? Yang pertama adalah karena Al-Quranul Karim, baik isi maupun redaksinya, murni redaksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada investasi, intervensi dari tangan manusia. Bahkan 15 abad yang lalu Al-Quran menantang kepada kita semua, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min mislih. Jika engkau ragu dengan kitab yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, fa'tu bisurah, buatlah satu surat saja semisal Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, jika engkau tidak mampu, ajak mereka teman-temanmu. Min dunillah in kuntum shadiq, kalau engkau mampu dan bisa. Yang kedua, dengan alasan kenapa Al-Quran itu disucikan dan dijadikan landasan hidup kita, karena isi apa yang terkandung dalam Al-Quran
baik redaksi, muatannya, ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Apa fitrah manusia? Salah satu contoh kecil adalah kita sebagai makhluk Allah, laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki. Itu suatu fitrah. Kalau ada kitab ternyata melarang pernikahan itu, maka tidak bisa dijadikan pedoman dalam hidup hamba atau umat itu. Padahal segala profesi Allah menyeru dan memerintahkan untuk nikah itu. Angkihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Kalau ada kitab suci lalu melarang ustadz, kiai, kemudian dilarang untuk menikah, lebih baik ustadz mengundurkan diri dari ustadz, ya kan? Allahu Akbar, sungguh luar biasa istimewa kemuliaan Al-Quran. Nah, kita ambil satu ayat saja tentang kebenaran Al-Quran. Janji Allah, wa'dallahi haq, janji Allah pasti benar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah merangkaikan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Tentunya tidak merupakan satu kebetulan. Ada informasi Allah, ada keinginan Allah untuk menyampaikan kepada kita sebagai pembacanya, hambanya, umatnya. 183 menerangkan tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, al-ayah. Lalu 185, 186 ini masih terangkai, ada korelasi dengan ayat sebelumnya. Ada apa dengan semua itu? Ini bagian dari ibadah Allah. Allah ingin menyatakan seakan-akan, hai hambaku, setelah engkau puasa dengan aturan dan syariat yang sudah aku tentukan untukmu, maka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka ketika engkau meminta dan memohon kepadaku, ujibu da'watad da' idza da'an, aku akan mengijabah semua doa-doamu. Ini janji Allah. Waktu 15 menit kalau kita uraikan panjang, cukup simpel saja. Kita ambil satu contoh. Ketika mendengar ceramah seperti ini, seorang petani di satu daerah, ketika sang ustadz menyampaikan ayat 186 ini dengan keyakinan penuh, lalu esok harinya menemui sang ustadz yang menyampaikan ceramah tarawih itu. Ustadz, semalam ustadz menyampaikan bahwasanya setiap doa orang yang berpuasa dikabulkan Allah. Benar. Asal keyakinan, optimisme dalam berdoa itu benar-benar ada dalam diri Bapak. Tentunya diawali dengan amal-amal kebaikan yang bisa menghantarkan keoptimis dalam berdoa. Enggak mungkin kan orang berdoa meminta sementara dirinya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada keoptimisan dalam meminta. Karena apa? Dia merasa dia melakukan kesalahan, kezaliman. Nah, lalu sang ustadz memberikan resep atau amalan atau ijazah. Baik Bapak, amalkan. Mumpung masih di bulan Ramadan. Tanggal 17 Ramadan dia mendengar 18, 19, 20, 21. Dia terus melakukan hanya doa itu. Mintanya apa? Dia minta hanya sang ustadz kepada sang ustadz. Ada permintaan apa? Dia minta sang petani ini dalam keadaan fakir, miskin, yang menurut logika ya dari tetangga, kacamata tangganya nggak mungkin lah itu bisa terjadi. Namun dengan kekuatan doa yang dia kumandangkan, dia minta kepada Allah, ya Allah jangan wafatkan hamba ini, jangan matikan hamba ini yang fakir, yang miskin ini ya Allah. Engkau zat yang kaya, sebelum hamba bisa bersimpuh di padang Arafahmu, untuk bisa tawaf mengelilingi Baitullahmu, untuk bisa berkunjung ke makam Rasulmu. Berdoa itu hanya dalam waktu 3 hari. Pas tanggal 21, subhanallah, begitu pulang tarawih, ikhwafillah, beliau menemukan seekor burung. Ditangkaplah burung itu, lalu dipelihara. Tidak lama, 21, 23, 25, tanggal 27, masih di bulan Ramadan, tiba-tiba ada orang yang datang. Bapak, saya dengar Bapak punya burung. Bapak punya burung semua. Ini burung yang dimaksud yang temuin. Benar Bapak, saya mau burung. Apakah saya boleh melihat? Silahkan. Ternyata apa? Begitu melihat, langsung terkesima. Lalu berani membayar berapa yang diminta sang petani ini. Sang petani kemudian enggak memperbolehkan. Lalu masuk dalam rumah, meeting dengan istrinya. Yang ini, orang ini ngotot ingin bayar burung kita. Ya sudah, kalau begitu gini saja Pak. Ada inspirasi dari seorang istri. Kasih aja deh, dia kan pingin apa saja katanya. Bilang saja sama pembeli itu.
bagaimana kalau ditukar dengan ongkos naik haji gitu. Ternyata apa disampaikan, Pak, sudah burung saya nggak saya jual, tapi kalau Bapak berkenan silahkan ganti dengan ongkos naik haji. Lalu apa? Sang Bapak itu baik kalau memang itu permintaan Bapak, kasih DP 10 juta. Tahun 2005 haji hanya sekitar 27 juta. Pulang, tunggu Bapak, insya Allah siang saya akan kemari. Datanglah siang, tidak membawa uang 27 juta, tapi yang beliau bawa 70 juta. Diserahkan secara cash. Bapak, saya berharap mudah-mudahan tidak hanya Bapak yang berangkat menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan istri bawa, bisa Bapak bawa untuk memenuhi panggilan dan undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud syukurlah. Mudah bagi Allah. Skenarionya inilah, ya, dengan cara Allah yang tidak pernah ia duga, yang tidak pernah ia disangka. Persis skenario ini pernah dialami salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau dibawakan uang hanya 6 dinar untuk belanja ke pasar, lalu setiap saat melangkah ketemu dengan seorang pengemis, dikasih 1 dinar. Ketemu lagi seorang pengemis, kasih lagi 1 dinar, sampai 6 pengemis, 6 dinar habis. Lalu beliau berdoa, ya Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dalam akhir surat Muhammad, dia menyatakan, meyakini bahwasanya apa yang diinfakkan sedikit, apa yang diinfakkan seorang dan pasti fa huwa yukhlifuh, Allah membalasnya. Keyakinan itulah karena Al-Qur'an yang kita yakini, yang kita imani. Lalu sahabat itu dengan berdoa, warzuqna wa anta khairur raziqin, karuniakan rezeki pada hamba ya Allah. Tidak lama kemudian seharusnya membawa uang 6 dinar dengan membeli oleh-oleh yang dipesan sang istrinya. Lalu tidak lama ada seorang menghampiri sahabat ini. Wahai Ali, engkau kemana? Aku hendak ke pasar. Wah, kebetulan sekali, ini tolong aku mau jual unta. Jualkan ya. Berapa? Saya minta 100 dinar saja. Dibawalah oleh sahabat ini. Sampai ke pasar, dia menjumpai pedagang unta. Lalu, hei Ali, engkau ingin menjual unta? Iya, saya jual. Berapa engkau minta? Berapa pasarannya? Bagaimana aku kalau aku beli 160 dinar? Memberikan infak 6 dinar. Mendapat ganti 160 dinar. 1 dibanding dibalas dengan 10. Manja'a bil hasanati falahu asyru bi amsalihha. 6 dinar mendapatkan untung 60 dinar. Ini janji Allah. Itu pun dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf. Pulanglah sahabat ini. Dia menemui dan ingin menjumpai siapa yang membawa unta tadi. Ingin dijualkan. Enggak ketemu, lalu menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, aku kebingungan ini. Aku dititipkan seekor unta untuk dijual, lalu aku cari orangnya. Rasul tersenyum, wahai Ali. Sungguh, mungkin ini adalah hadiah dan karunia Allah, ya Allah yang tunjukkan kepadamu. Tahukah engkau, ya Ali, siapa orang yang membawa unta untuk engkau jualkan itu? Enggak tahu ya Rasulullah. Dia sebenarnya adalah malaikat Mikail alaihi salam. Allahu Akbar. Lalu siapa ya Rasul yang membeli unta saya? Tentunya engkau pun tidak tahu. Jibril baru saja memberitahukan aku. Sebenarnya orang yang membeli unta itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Skenario Allah. Bisa saja kan? Dengan cara Allah. Kalau hanya seekor burung, mungkin di pasar burung tidak sampai jutaan. Mungkin 100.000, 200.000 di pasar burung kita dapat. Kenapa orang itu, hamba itu datang ke rumah petani itu? Lalu membeli siapa hamba ini? Ini sekedar tamsil atau ilustrasi, contoh kecil saja bagaimana cara Allah mengijabah satu doa hambanya. Tergantung permintaan hambanya apa. Kalau hamba itu ingin seekor burung itu ditukar sesuatu yang mungkin menjadi keinginannya, boleh jadi Allah akan ijabah itu. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 15 menit sudah berlalu ya. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita dengar, kita dapatkan malam ini yang menambah dan jadi inspirasi kita semua bahwa Allah Maha mengijabah doa, apalagi di akhir Ramadan ini ikhwah. Mohon dan meminta kepada Allah, barangkali hari ini, malam ini kita masih di sini pun karena doa kita tahun yang lalu. Kita minta dipertemukan Ramadan
kali ini, malam ini. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah masih berikan kesempatan kepada kita semua untuk menikmati Ramadan yang akan datang. Ramadan dari kejauhan, ya kita sapa, hendak kemana engkau Ramadan? Lalu Ramadan bilang, aku ingin pergi jauh. Kemana? Jauh sekali dan mungkin tidak akan pernah kembali. Nah, ini menyadarkan kita. Tahun yang lalu mungkin teman kita, sahabat kita masih jamaah tarawih dengan kita. Malam ini mereka sudah tidak ada bersama kita. Nah, inilah keinginan kita semua, ikhwah, gunakan akhir Ramadan benar-benar menjadi momen yang istimewa untuk mengijabah, untuk memohon dan meminta kepada Allah dengan apa yang kita minta. Yakini setiap doa kita insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti pulang ya jangan lupa tengok kanan kiri sebelum masuk rumah, siapa tahu ada burung, tangkap saja ya. Insyaallah. Seperti itu. Baik, subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.